kalau nggak salah kayaknya ada sedikit pergerakan-pergerakan mereka bakal ketemu, tapi ternyata nggak ketemu. Betul, belum ada tambahan lagi poin eliminasi dari Elimination Fate-nya, berarti belum ada pertemuan lagi dari ke-15 tim kita yang tersisa, dan dari Bigetron jaraknya juga semakin dekat lagi dengan tim Alter Ego dari seorang Renal. Tadi bener-bener free banget untuk dari Vision seorang Genfos, Wah, tapi belum ada disantap tembakan sih, sama Win. sekali, dan Disantap sih. Potato terbuka, tapi Genfos belum membuka tembakannya sama sekali, Kapasta. Sebuah trigger disiplin yang begitu bagus dari seorang Genfos. Menunggu follow up dari pemain-pemain Bigetron yang lainnya. Dibiarkan lewat ternyata. Satu demi satu pergerakan dari Alter Ego yang terlihat di depan mata Genfos persis. Dan di belakang juga backup dari Bigetron juga udah mulai steady banget, udah siap banget untuk bisa memberikan serangan ke tim Alter Ego, tapi dilepaskan satu persatu tinggal Ponbit nih. Play terakhir dari tim Alter Ego yang belum bergerak akan ditembakin oleh seorang Genfos atau masih tahan juga untuk mereka bisa bergegas lagi, lebih masuk lagi, karena sejauh ini dari Alter Ego yang malah harus bisa masuk lagi ke dalam area play zone-nya, dan sekarang dari seorang Gremory terpantau setengah SP juga udah tertek dari tembakan tim Aditama. Ya, ini Aditama sudah mulai terpantau. Dan tim yang hari ini bermain agresif juga yang memantau pergerakan dari Aditama. Karena Aditama juga hari ini bermain agresif loh, Win. Iya, setuju banget. Dan di atasnya Aditama juga masih ada tim EVOS yang sekarang juga udah mulai step up banget gameplay mereka. Dan dari seorang Microblue masih nge-hold angle juga di dalam satu buah area obstacle bebatuan. Di area sekitarnya masih ada tim Genesis Gang, ada tim GPX juga yang sedang berotasi, dan KF menjaga area yang berbeda lagi, angle yang berbeda lagi, split fokus dilakukan oleh tim EVOS. Ya, betul. Ini kalau dilihat ya, berdasarkan Sunhawk ini aja deh. Yang biasanya Sunhawk itu ada angle free, nembak. Tapi ini bener-bener disiplin semuanya. Lihatlah beberapa momen kayak nih. Sekarang kayak lapar, ngeliat mobil, dibiarin. Informasi yang penting masuk ke arah dia. Terus kayak tadi dari arah Bigetron, ngelihat Alter Ego, didiemin. Belum ada tembakan juga dari arah Bigetron tadi. Ini semua kayak main tenang dulu, main tertib dulu. Jangan mau ngebuka tembakan dan ngasih info ke yang lain. Dan masih ada satu pemain terakhir dari arah Alter Ego yang ditinggal di bagian belakang dan masih dipantau Betul. oleh Bigetron. Ini Ponbit yang kita mention di awal juga akan ditembakin oleh tim Bigetron, karena Ponbit tertinggal seorang diri di bagian belakang dari tim Alter Ego, dan sejauh ini tim Bigetron juga belum melakukan penyerangan, belum ada tembakan lagi yang datang dari keempat player tim Bigetron, dan backup juga datang dari bagian high ground dari seorang Potato, pastinya sudah mulai mengirimkan informasi ke seorang Ponbit. Wow, ini better. Itu dia. Akhirnya tembakan keluar dari senjatanya Genfos. Tembakan sudah dilontarkan kembali berjika pemain dari Alter Ego yang sudah mengamankan area high ground di depan dari Bigetron. Ini high risk, high reward untuk Bigetron karena mereka sudah mulai membuka tembakan dan mereka belum masuk ke dalam zona. Ya betul, dan masih butuh effort juga, dan bahkan di bagian high ground dijaga banget visionnya oleh tim Alter Ego, dan di bagian sisi lainnya juga dari Aura menjadi pengganggu juga terkasih untuk tim Bigetron. Rosezi mendapatkan juga pick off-nya ke seorang Meziri. Yap, Bigetron belum masuk ke dalam zona dan Bigetron terpantau oleh dua tim. Berarti Alter Ego dan juga Aura, dan balik lagi loh. Alter Ego balik lagi, Potato berusaha untuk menyelamatkan posisi dari seorang Ponbit, dan Bigetron sudah kehilangan misteri karena tertembak dari bagian belakang. Kali ini Genfos akan mengisi di bagian kanan, tentunya ada tembakan dari bagian atas tentunya, tapi ada backup juga dari Bigetron, dan itu kolomnya kelihatan. Malah berhasil mendapatkan korban yang kedua. Apa belepotan gua? Wow, betul. Gila, Niatnya Genfos. menyelamatkan, tapi malah ikut dipulangkan juga posisinya, dan sekarang nampaknya dari Alter Ego harus bisa survive dengan dua player tim mereka, bahkan dari seorang Potato. Ariko langsung menjadi sebuah poin eliminasi pastinya untuk tim Bigetron oleh seorang Genfos. Gila coy. Membayar semua kesalahan yang ada untuk di map sebelumnya tadi. Dua elimination, tapi mereka masih punya PR. Mereka belum masuk ke dalam zona dengan jarak kurang lebih 170-an meter untuk mereka masuk ke area play zone yang kelima. Betul, dan keempat. tinggal 3 player lagi yang bertahan, karena dari satu player juga dipulangkan, dan sekarang dari tim HFX, Sinan akan melakukan upaya penjemputan ke seorang Harvest untuk bergerak lagi, tapi itu tim Boyd bukan di sih? bawah? Tim yang berbeda, tim Boyd dengan Happy bertiga juga ke tim HFX, tapi Sinon YOLO banget dengan bagi yang sudah mulai sangat amat tricky, dan ngepot bagi itu langsung dengan flooring, dan belum, tapi akan memaksakan yang sudah masuk karena pixel SP-nya udah mulai loaded. Untungnya selamat, survive, masuk ke area zona untuk saat ini. Ini dia balapan sama Bruson coy, apakah bisa? Itu low HP banget, untung ada boosting. Untung ada boostingnya yang udah on gitu, jadi ada sedikit tambahan-tambahan HP yang ada di kondisinya Sinon saat ini. Kaget loh tadi, itu di sebelah HFX itu ternyata tim Boyd, tim yang berbeda. Betul. Tapi HFX rotasi kayak mereka seakan-akan nggak menyadari ada tim Boyd. Ya, tadi ada yang lagi benerin jembatan di bagian bawah poin, tiba-tiba ada yang lewat. Orang lagi dibenerin, malah lewat. Tembak aja, tapi untungnya nggak ke pick off. Masih bisa selamat untuk sementara ini. Kondisi dari seorang Sinon yang cukup low HP, tapi sekarang sudah selesai melakukan healing. Ya betul, dan sekarang nampaknya ditumbangkan lagi player dari tim Dewa United, bahkan dari seorang Nox
dipulangkan menjadi poin langsung oleh tim HFX. Dan dari seorang Red Face memfollow up juga dengan tembakan ataupun lemparannya, tapi di bagian sisi luar lainnya juga itu dia HP damage dari seorang Red Face juga udah mulai tertek cukup low dari bagian sisi tim HFX. Yes, ada pantauan dari seorang Sinon dan Microbit yang langsung respon di mana kondisi Sinon berada, tapi Voin seakan terkena karma dari tim lain lagi karena mereka terbegal di arah jembatan yang lain lagi, Win. Wow, tadi lihatnya Nah, lu. begal tim lainnya, tim HF, tapi dibegal balik oleh tim GPBR. Dan sekarang lihat dari seorang Das, bisakah dia touchdown karena tembakan demi tembakan juga didatangkan oleh dua player lainnya tim Point. Dari seorang Tes, kita juga Vin dan Das. Benar-benar menjadi jangkar banget untuk tim GPBR karena player terakhir yang tersisa untuk saat ini. Dan udah mulai lubang dan udah bisa Bang, meng-cover bisa, Bang. area, tapi nggak bisa karena dari seorang Vin yang mendapatkan angle-nya juga ke tim GPBR. Tapi Vin ketekning juga, entah dari bagian mana, dan last man standing dari Voin juga berhasil diamankan. Voin bonyok sebonyok-bonyoknya, ternyata ada tembakan juga yang menuju ke bagian dari GPBR. Wow, dan bahkan Real Nare dengan Nate juga connect, ternyata itu ada Iya. Nate dari tim Altrigo yang mendapatkan lagi player dari tim GPBR, bahkan happy birthday Xenon. Masuk, ada spray to the smoke juga, tapi nampaknya EVOS tiba-tiba rata. Diratakan oleh tim mana EVOS? Dipulangkan oleh belum terlihat Warna EVOS. biru di sebelah kiri. Warna biru di sebelah kiri, EVOS dipulangkan oleh tim HFX. Wow. Bukan warna biru, tadi warna biru sebelah kiri di mana ya? HFX bukan biru, HFX abu-abu. Bentar, EVOS. Wah, warna biru GPX, BTR. Coba ntar kita lihat ya, Ntar yang warna kita biru lihat yang ya. mana. Soalnya tadi last man-nya HFX juga through the smoke. Betul-betul, dan kita akan fokus lagi kembali ke dalam in-game di mana 11 tim masih tersisa dari seorang Willy aja dari tim kuda terbang juga masih nge-hold angle yang sangat aman juga di bagian area selatan dari zona yang kelima saat ini. Ya, kuda terbang masih kejar setoran dengan 4 elimination yang sudah mereka kumpulkan. Mereka mendapatkan compound dan mereka masuk ke dalam zona juga. Bahkan mereka berhasil men-sonic out tim yang datang dari bagian kanan. Ada kuda terbang yang udah ngincer compound yang sama tapi dipotong rotasinya oleh kuda terbang. Wow, Aditama kanan nggak ada gerak. Aditama, betul. Kirinya ada GPX lagi, gak masalah kita ditembakin dengan peluru peras dari seorang Agesir dengan M4-nya, dengan pelurunya reload juga dilakukan. Bahkan akhirnya bosku, touchdown masuk bisa, tapi di bagian sisi lain juga nampaknya GPX Hunt for You ditumbangkan oleh tim lainnya. Betul, through the smoke, hit marknya dapat dan Hands for You dipulangkan oleh kuda terbang. Wow, udah mulai banyak banget tim-tim yang tumbang dan bahkan controlling area zonanya juga enak banget ya tim kuda terbang. Mereka masih selamat, masih mengambil ke bagian area selatan, dan di sisi lain dari tim Sejahtera Zuxi juga nggak bisa lagi menahan gempuran dari Blue Zone yang udah mulai semakin sakit di zona yang ke-6. Betul, dan compound milik dari kuda terbang masuk untuk circle yang ke-6, Win. Wow, ini semakin diuntungkan kembali untuk bisa membalap lagi poin-poin dari Hungry Beast kita, yaitu Boom Esport, Jaxi, Aura. Masih komplit, masih prima juga dengan 4 player mereka, dan saat ini dia seorang Rosezi akan membackup dari bagian belakang, sementara ada satu player lagi yang akan coba dikirimkan menggunakan vehicle-nya untuk mengambil sisi yang berbeda juga. Ya betul, granat sudah mulai di set up. Kali ini ada utility yang sudah mulai dipersiapkan oleh Aura untuk mendekat ke arah compound dari arah kuda terbang. Dan GPX juga sangat tertib, belum maju, tiba-tiba tertembak dari arah high ground. Ya betul, itu dia ngintip sedikit langsung ditumbangkan, dan mungkin dari Aura akan bisa meritek area compound dari tim kuda terbang atau Tabrak enggak. nggak sih? Tapi saat ini dia Tabrak ditabrak nggak oleh sih? dua player sekaligus, dan ada backup juga di bagian belakang, dan bahkan Jaxi masuk, bolting dilakukan, kalian bagi ke bot dengan baru FPP Gary mau dicari 1, 2, 3 tembakan demi tembakan dari dapat Jaxi, ditumbangkan tapi counter backup dari seorang Rosezi. Akhirnya Aura tidak berhasil meritek area compound dari tim kuda terbang. Sebuah percobaan yang bagus, tapi tiba-tiba mereka gagal untuk mendetek tempat dari arah kuda terbang. Dan Boom bertahan sampai di top 3. Kuda terbang juga masuk di top 3. Tinggal 3 tim yang tersisa. Ada GPX juga yang masih menahan. Tinggal seorang Lynx dari tim GPX yang tersisa saat ini sedang melakukan healing di bagian belakang. Berarti ini tinggal permasalahan antara Boom dan juga kuda terbang. Yes, betul, dan apalagi dari Kute juga udah mulai berhasil bisa reset, dan dari seorang Rezi dipantau, dilihat lane pick ke bagian sebelah kanan, ada tapping-tapping juga, ada beberapa Zona trick kemana shot juga nih, Win? dari seorang Leeward, dan ternyata zonanya nggak mengarah ke mereka berdua. Zonanya seakan-akan pengen ngebuat last moment ini menjadi seru. Iya, kayak gue pengen dua-dua tim itu kayak effort dua-duanya. Betul, dan ini agak PR sebenarnya buat kuda terbang karena mereka butuh turun dari high ground ke lower ground, di mana obstacle di depan mereka juga nggak terlalu banyak. Lihat dari utility, sebentar kita pantau. Revi tidak ada smoke, ada satu granat dan satu molotov. Belum ngelihat dari pemain-pemain lain yang ada di kuda terbang. Ini ada 2 smoke sama ada 1 granat. Sudah mulai bergerak, ada split position tapi berbahaya buat kuda terbang karena ada 1 pemain dari GPX yang bisa saja mengganggu pergerakan dari arah kuda terbang. But ternyata Boom masih ada 3, bukan 2 tapi 3, Win. Iya betul, dan terlebih lagi dari Boom juga 2 playernya udah ada di bagian area center circle-nya. Oh Semakin my sulit God. lagi untuk tim kuda terbang bisa membobol entry point yang dijaga oleh tim Boom. Tapi it's Nate lagi cuek, Cormac Hexas
ditumbangkan. Ini bagian barikan di depannya bobol oleh tim Kute. Betul, satu jangkar terdepan berhasil diamankan oleh kuda terbang. Kali ini Willy aja langsung melemparkan sebuah granat yang memberikan splash damage begitu sakit. Karena pemain dari Bumi Sword bahkan granat kedua bahkan dilemparkan. Ini bisa buy one get one, meletup dan berhasil diratakan oleh granat dari Willy aja. Winner chicken dinner. Harusnya 99% bahkan 100% diamankan oleh kuda terbang. Ini ngebuat mereka bisa mengejar poin dari Bumi Sports. 14 ditambah 15, 29 total poin yang seharusnya dibobol oleh tim kuda terbang di game kita yang ketiga. Dan ini benar-benar net dari seorang Willy aja make a play banget sih untuk bisa meratakan player dari tim Bumi Sport. Itu kalau tadi last game ya. Dan itu granat yang dilemparkan sama Willy aja mampu untuk ngebalap poinnya dari Boom. Itu granat seharga 40 juta coy. Epic moment. Epic banget tadi itu kalau misalkan tadi last gamenya. Last game ya. Wah terkejar ternyata. Dan gua agak heran gitu. Kalau misalkan ada yang bilang ini dua tim yang lagi hoki untuk di turnamen Hero Esport ini. Ya memang setiap turnamen ada faktor lucknya. Yes. Pasti ada. Cuman masa iya luck berturut-turut di setiap gamenya gitu. Betul, dan ini udah namanya udah konsistensi sih dari Boom, dari Kute. Mereka baru step up banget dan juga konsistennya itu bener-bener langsung di atas rata-rata. Betul. Ini kuda terbang mengejutkan sekali sih. Dengan apa yang mereka lakukan di Hero Esports 3.0 ini. Ya, oke, kita bakal lihat dulu untuk replay-replaynya. Padahal Boom udah kehilangan satu anggota mereka. Punya kesempatan masuk lagi ke PMPL dengan adanya regulasi yang berbeda ya. Harusnya model-model kayak kuda terbang, Myron, itu harusnya tim yang sudah bisa mulai mendekati posisi mereka ke PMPL lah. Betul, dan sekarang aja udah berjarak 17 poin kalau dari hasil di game yang ketiga aja. Kute 14 poin, Boom 2 poin eliminasi. Betul. Nggak usah banyak-banyak sih, yang penting maksud gue kayak lu bisa stabil. Kayak yang pernah dibilang sama teman-teman analis kita gitu, lu kalau mau stabil bersaing di papan tengah ke atas, seenggaknya dalam satu game tuh lu dapetin 8-12 poin atau 8-15 poin gitu. Untuk minimal satu poinnya, game, untuk satu minimal game. poin. Kalau misalkan lu pengen stabil saingan ketat di peringkat papan tengah ke papan atas. Betul, dan ini dia nih, ada leaderboard untuk overall poin ya untuk selama total 8 game yang dimainkan oleh ke-16 tim. Kira-kira dari Boom, dibalap gak poinnya sama Kute? Menurut gua kebalap Apa gak sih? nyaris? Bentar, 29 poin ya, kuda terbang 29 poin, Boom nipis. Nipis ya? Nipis. Berarti hampir terbalap. Hampir atau Apa malah udah kebalap. kebalap tuh kan? Ya intinya kebalap atau tidak itu tipis. Nggak nyampe Tipis. game 10 poin sih menurut gua. Berarti ini 2 game menjadi 2 game yang benar-benar pertarungan hidup dan mati untuk Boom dan juga Kute. Betul. Pak, ini bisa nggak daripada kita terkan-terkan itu kan poin kita salah gitu ya? Oh, ditahan. Oh, ditahan, rahasia. Tidak dikeluarkan Oke, ya. rahasia. Oke, kalau dirahasiain ntar kita ngedobrak ke ruang production ya beda. Biar kita bisa ngelihat poin-poin yang dikumpulkan secara utuh dari 16 tim yang bertanding di hari ini. Betul, berarti kalian memang harus menyaksikan sampai dengan game yang kelima, game yang Betul. akhir biar tahu siapa nanti yang akan keluar sebagai champion untuk di Hero Esports.